Baik, di sini kita mempunyai contoh soal seorang petani mawar membutuhkan pupuk sebanyak 9 kg, satu bungkus pupuk jenis 1 isinya 300 gram, dan satu bungkus pupuk jenis 2 isinya 200 gram. Sekurang-kurangnya diperlukan 40 bungkus pupuk dan harga pupuk jenis 1 adalah Rp40.000 per bungkusnya dan jenis 2 Rp30.000 per bungkus. Biaya minimum yang dikeluarkan adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah dengan membuat model matematika dari soal tersebut. Sebelum membuat model matematika, kita misalkan terlebih dahulu apa saja yang ada pada soal tersebut. Yang pertama, kita misalkan di sini, misal pupuk yang dibutuhkan. Pupuk yang dibutuhkan ialah sebanyak 9 kg. Kita buat ya, karena tadi kebanyakan menggunakan satuannya gram, kita buat 9 kg menjadi gram, yakni menjadi 9.000 gram. Selanjutnya, kita mempunyai pupuk jenis 1. Nah, pupuk jenis 1 ini kita misalkan sebagai X-nya, ya, dimana sebanyak 300 gram. Kemudian untuk pupuk jenis 2 atau Y, kita misalkan sebagai Y, ialah sebanyak 200 gram. Oke, selanjutnya tadi ada kata-kata sekurang-kurangnya 40 bungkus. Nah, kita misalkan juga sekurang-kurangnya sama dengan 40 bungkus. Oke, kemudian harga pupuk jenis 1 atau X tadi ya, seharga Rp40.000 per bungkusnya. Sedangkan untuk harga pupuk jenis 2 atau Y sebanyak seharga Rp30.000 per bungkus. Oke. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi sebuah model matematika. Oke. Kita buat di sini sebelah kanannya. Oke. Kita ubah menjadi sebuah model matematika. Yang pertama kita lihat hubungan pupuk yang dibutuhkan dengan pupuk jenis 1 dan pupuk jenis 2. Nah, di sini bisa kita misalkan langsung dengan X dan Y-nya. Yang pertama ini 300 gram untuk jenis 1 dan yang kedua untuk 200 gram jenis 2. Ini menjadi 300 X ditambah 200 Y. Karena sebanyak X dan sebanyak Y. Nah, pupuk yang dibutuhkan artinya yang dibutuhkan itu kan 9.000 gram. Nah, di sini yang dibutuhkan berarti sekurang-kurangnya 9.000 gram atau lebih dari sama dengan 9.000. Nah, untuk menyederhanakannya, kita bisa bagi ruas kiri dan ruas kanan masing-masing dengan 100 sehingga menjadi 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 90. Menjadi pertidaksamaan yang pertama. Baik, selanjutnya kita buat untuk yang ini. Sekurang-kurangnya 40 bungkus. Berarti banyak bungkus jenis 1 ditambah banyak jenis 2. Ini lebih dari sama dengan 40 bungkus. Kita tuliskan di sini menjadi X ditambah Y
lebih dari sama dengan 40 ya. Buat ekuivalen X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Cukup sampai di sini. X ditambah Y 40. Baik, untuk selanjutnya X ditambah Y lebih dari sama dengan 40 menjadi persamaan, mohon maaf ya, X ditambah Y lebih dari sama dengan 40 menjadi pertidaksamaan yang kedua. Dan selanjutnya kita di sini mempunyai fungsi objektif atau fungsi yang akan dituju. Nah, fungsi objektifnya kita lihatnya dari harga pupuk jenis 1 dan harga pupuk jenis 2. Karena ini yang nanti akan dilihat untung maksimalnya. Oke. Fungsi objektif. Fungsi objektif di sini kita misalkan dengan P sama dengan 40.000 X ditambah 30.000 Y. Nah, dan jangan lupa ini menjadi pertidaksamaan ketiga. Oke, dan jangan lupa kita di sini mempunyai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Karena tadi banyaknya pupuk jenis 1 dan banyaknya pupuk jenis 2 tidak mungkin negatif ya banyaknya. Berlanjut ke langkah kedua. Untuk langkah kedua kita melukis garisnya. Langkah 2 melukis garis. Nah, melukis garis pertidaksamaan. Oke. Kita buat permisalan lagi. Misal tadi pertidaksamaan yang pertama kita rubah menjadi persamaan. Misal tadi ya 3X plus 2Y menjadi sama dengan 90. Kalau tadi kan lebih dari sama dengan 90. Kita buat menjadi persamaan. Oke. Yang pertama, kita misalkan ketika X-nya sama dengan 0, untuk X sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. Jadi 3 dikali 0 tambah 2Y sama dengan 90. Nah, ini menjadi 0 ditambah 2Y sama dengan 90, sehingga Y adalah 90 dibagi 2, jadi 45. Didapatlah titik 0,45. Nah, skala selanjutnya, sekarang untuk yang Y sama dengan 0, 3 dikali X ditambah 2, substitusikan Y sama dengan 0, sama dengan 90. Nah, ini menjadi 3X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 90. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai 3X sama dengan 90, di mana kedua ruas kita bagi dengan 3, jadi 30. Oke, didapatlah titik 30,0. Nah, untuk penjabaran seperti ini boleh dilakukan, boleh tidak. Jangan lupa ini diberi tanda ekuivalen. Ini beri tanda ekuivalen. Oke. Ini sebenarnya boleh diuraikan ataupun cukup dengan tabel. Agar lebih lengkap kita buatkan tabelnya nanti ya. Oke, selanjutnya untuk yang jenis selanjutnya untuk yang pertidaksamaan kedua kita ubah menjadi persamaan, sehingga menjadi X plus Y
sama dengan 40. Nah, untuk X sama dengan 0, jadi 0 ditambah Y sama dengan 40 ya. Dapatlah titiknya menjadi 0. Oke. Dapatlah titiknya menjadi 0,40 dan untuk Y sama dengan 0, maka didapatlah X substitusikan Y sama dengan 0 sama dengan 40. Ekuivalen dengan X sama dengan 40, didapatlah titik 40,0. Oke. Nah, masing-masing ya kita buatkan tabelnya masing-masing di sini. Ini tabelnya menjadi 0,45 dan 30. Ketika X-nya 0, Y-nya 40, ketika Y-nya 0. Oke, baik. Kita mempunyai titik-titik yang akan kita buat menjadi garis. Nah, selanjutnya kita buatkan garisnya. Ini kita punya titik ini ya. Oke, kita buatkan garisnya. Ini seperti biasa, ini sebagai sumbu X dan sebagai sumbu Y. Kita tempatkan titik-titiknya. Nah, kita cukup menuliskan titik-titik yang kita butuhkan saja. Misalkan kita buat skala 10-nya ke sini. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Atasnya pun sama. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Baik, kita hubungkan titik-titiknya. Yang pertama untuk yang 0 pertidaksamaan yang pertama 0,45 dan 30,0. Dimana 0 yang 0,45 di sini ya. 0,45. Oke. Selanjutnya untuk yang 30,0 di sini. 30,0 sini. Oke, kita hubungkan garis, kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah garis. Ya, kita di sini punya garis dari 3x plus 2y lebih dari sama dengan 90. Nanti kita arsir ya setelah ini. Oke, selanjutnya untuk yang x plus y lebih dari sama dengan 40, kita tempatkan di titik-titiknya. Yang pertama titik 0,40. Di sini titiknya 0,40 dan 40,0 di sini titiknya 40,0. Oke, kita hubungkan dengan
Nah, sekarang bisa kita arsir ya. Dan jangan lupa ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk yang X lebih dari sama dengan 0, ini arsirannya daerah yang ke kanan ya. Ini. Oke. Tidak terlalu menumpuk, kita tidak perlu mengarsirnya. Oke. Selanjutnya untuk yang Y lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, berarti ke atas ya, mulai dari sumbu X dia ke atas, daerah sini. Selanjutnya untuk yang garis berwarna merah kita arsir ya. Untuk yang berwarna merah, ini kan pertidaksamaannya itu 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 90. Kita arsir daerahnya. Oke. Selanjutnya untuk yang X plus Y lebih dari sama dengan 40. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa daerah yang diarsir oleh semua pihak, yakni di sini, daerah sini ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, makanya kemarin kita mengingat kembali sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita mempunyai titik-titik yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Karena kita menggunakan titik pojok, di sini kita tempatkan titik-titiknya yang termasuk sini, nih, ya. Kita beri nama atau kita namai ya titik-titiknya. Kita namai. Misalkan di sini titik A, sini titik B, dan di sini titik C. Berlanjut ke langkah ke-3. Berlanjut ke langkah 3. Langkah 3. Langkah 3 di sini kita menentukan titik pojok. Nah, titik pojoknya ada A di sini ya. Ada A, B, dan C. Di mana A sudah kita ketahui di sini 0,45, sedangkan B masih belum kita ketahui, tulis saja X1 dan Y1. Nah, kemudian yang di titik ketiganya yang C, kita punya di sini 40,0. Sudah kita ketahui 40,0. Nah, sekarang kita tinggal mencari titik yang B itu X1 dan Y1-nya berapa. Nah, untuk mencarinya kita bisa membuatnya dari titik potong antara garis X 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 90 dengan garis X plus Y lebih dari sama dengan 40. X plus Y lebih dari sama dengan 40. Kita bisa membuatnya dari situ. Nah, tapi kita bisa memakainya sebagai bentuk persamaan agar lebih mudah ya untuk mencari titik B. Oke, untuk mencari titik B di sini kita punya 3X plus 2Y. 3X plus 2Y sama dengan 90 dan X plus Y sama dengan 40. Oke. Seperti biasa langkahnya, kalau kita mau mencari nilai X-nya terlebih dahulu, kita bisa eliminasi Y-nya. Oke. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 90. Ini menjadi 2X plus 2Y sama dengan 80. Kita eliminasi Y-nya sehingga menjadi
Ini 90 kurangi 80, 10. 2Y kurangi 2Y, 0, 3X dikurangi 2X, jadi 1X atau X, sehingga kita dapat X-nya sama dengan 10. Nah, di sini ya, X-nya 10. X-nya 10. Dan selanjutnya Y-nya. Untuk mencari Y, kita tinggal substitusikan X. Boleh kemana saja ya. Tapi yang lebih mudah di sini ya, karena sudah variabelnya koefisiennya 1. Koefisien dari variabel X nya 1. Kita substitusikan sub X sama dengan 0 ke pertidaksamaan atau persamaan yang kita misalkan menjadi persamaan 2. Substitusikan menjadi 10 ditambah Y sama dengan 40. Ekivalen dengan Y sama dengan kedua ruas kita kurangi dengan 10. 10 kurangi 40 kurangi 10 sama dengan 30. Oke. Sehingga kita mempunyai titiknya di sini X-nya 10 dan Y-nya adalah 30. Nah, di sini. Sehingga kita mempunyai titik B. Titik B-nya adalah 10,30. Baik, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari titik pojok. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini ada titik pojok, fungsi objektif, dan nilai P-nya tadi ya. Kita tuliskan titik-titiknya A, B, dan C, dimana tadi titik A-nya 0,45, titik B-nya 10,30, dan titik C-nya adalah 40,0. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi ya 40.000 kali X ditambah 30.000 kali Y. Dan sama ke bawahnya juga. Selanjutnya kita tinggal substitusikan untuk X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 45. Oke, 40.000 kali 0, 0, 30.000 kali 45, 135. Kita tinggal lengkapi nolnya, 1. Oke, 1.350.000. Kemudian kita substitusikan untuk yang titik B, 10, 30. Jadi 400.000 ya di sini. 400.000 ditambah 30.000 kali 30 jadi 900.000 menjadi 1.300.000. Oke, selanjutnya 40.000 dikali dengan 40. Ini 30.000-nya kali 0. Oke, ini 40 kali 40 atau lihatnya 4 kali 4, 16 ya. Kemudian nolnya kita lengkapi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini karena 0 ya. Langsung saja. Jadi untuk yang titik pojok A nilainya 1.350.000, yang titik B 1.300.000, dan titik C 1.600.000 rupiah. Selanjutnya kita memasuki langkah terakhir, yakni langkah kelima, di mana langkah kelima itu menentukan nilai optimum. Nah, nilai optimum yang dimaksud ini adalah nilai nilai minimumnya, minimum biaya atau biaya minimum yang harus dikeluarkan petani mawar tadi ya.
nilai optimum yang dimaksud di sini adalah nilai minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh petani mawar tadi. Nah, yang mana dari titik-titik ini yang mempunyai nilai minimum atau yang paling murahnya, harga paling hemat, yakni yang 1.300.000. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan adalah Rp1.300.000.